Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung dimanapun Anda berada. Puji Tuhan karena pada saat ini kita bisa kembali bersekutu bersama dalam ibadah online pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk siapkan hati kita dan kita akan bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan karena kami bisa kembali bersekutu pada saat ini. Kiranya Engkau yang hadir di tengah kami, Engkau yang berkuasa atas puji-pujian kami Tuhan. Hanya oleh kuasa-Mu saja ya Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
kuasa darah-Mu saja Tuhan, kami dapat menjadi ciptaan yang baru karena Engkau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan buat kami Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk karya penebusan-Mu, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Maka dari itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin bersungguh-sungguh memuji menyembah nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas segala puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Mari Engkau yang ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Engkau yang layakkan kami untuk kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami layak untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk itu kami serahkan seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, karena karya penebusan Tuhan, karena kita semua sudah ditebus oleh darah-Nya, kita dapat menerima kemenangan yang asalnya hanya dari Dia. Amin. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita nyanyikan lagi saudara. Kita yang telah ditebus oleh kuasa Tuhan.
Kemanakah kami dapat pergi Tuhan untuk menghindari kasih-Mu? Karena sungguh indah Tuhan kasih setia-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan karya penebusan-Mu di kayu salib. Kami tidak dapat membalas Tuhan apa yang telah Engkau lakukan buat kami. Karena begitu besar dan begitu indah Tuhan pengorbanan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat
Begitu besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan pengorbanan-Mu. Kami tidak dapat mengerti, itu terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami. Kiranya firman yang disampaikan Tuhan bisa benar-benar kami terima dengan baik, bisa bertumbuh dengan baik ya Tuhan, dan bahkan berbuah dengan lebat ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berkati mulut bibir lidahnya ya Tuhan, supaya apa yang ia sampaikan Tuhan benar-benar apa yang berasal dari Engkau ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat kami semua. Dan kiranya Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja, tapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali pada ibadah hari ini walaupun hanya melalui online. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada satu kejadian ya terhadap baju saya Saudara. Kenapa setelah dicuci saya lihat baju saya kok rusak bagian kerahnya. Lalu saya lihat memang baju itu sudah lama tidak saya pakai. Lalu saya melihat biasanya di baju yang kita beli selalu ada simbol ya, simbol perawatan dari baju tersebut. Nah, mungkin seperti ini simbolnya. Nah, kalau melihat simbol itu, maka kita bisa tahu, oh ini hanya boleh dicuci dengan tangan, tidak boleh dicuci dengan mesin cuci. Oh ini tidak boleh dengan dry clean, hanya boleh dicuci dengan air. Seperti itu. Jadi ada manualnya, ada petunjuk-petunjuknya. Ternyata saya salah. Harusnya baju itu tidak boleh dicuci dengan mesin cuci. Harusnya hanya bisa dicuci dengan tangan. Saya mencuci dengan mesin cuci sehingga sebagian dari kerahnya agak menjadi melar gitu ya Saudara. Lalu saya berpikir penting sekali ya sebuah manual atau petunjuk-petunjuk dalam pemeliharaan. Nah petunjuk pemeliharaan itu biasanya diciptakan oleh orang yang menciptakan baju itu. Nah seperti misalnya kalau saudara baru beli handphone kan ada manualnya ya, ada buku petunjuknya. Buku petunjuk itu diciptakan atau ditulis oleh pabrik yang membuat handphone itu. Sehingga ketika kita mau menggunakan handphone itu, supaya handphone itu digunakan dengan benar, awet ya, nggak terus korslet gitu. Kita harus baca petunjuk-petunjuknya. Lalu saya berpikir lebih jauh lagi, kalau gitu kita sebagai manusia yang hidup harusnya supaya kita berjalannya benar, supaya kita bisa menjalankan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, harusnya kita tahu petunjuk-petunjuk pencipta kita. Petunjuk-petunjuk pencipta kita itu adalah, yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Jadi harusnya kita tahu ya petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apakah kalau begitu kita harus tahu dari mana kita bisa tahu petunjuk-petunjuknya itu. Nah, mari kita mau baca dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dari ayat di atas sudah jelas sekali bahwa dalam perjanjian lama Tuhan menciptakan manusia lalu berbicara dengan manusia ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa melalui nabi-nabinya ya. Jadi banyak nabi yang dipakai oleh Tuhan.
Banyak nabi yang dipakai untuk menasihati seorang raja misalnya. Nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menasihati bangsa Israel agar berbalik dari kejahatannya dan bertobat sehingga hukuman Tuhan boleh tidak dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, setelah Yesus Kristus Sang anak Allah itu lahir, maka Tuhan memakai Yesus Kristus sebagai perantara untuk menyampaikan pemikiran Tuhan kepada manusia. Sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib, dia sudah menjanjikan, Yesus Kristus menjanjikan untuk akan memberi penolong yang lain dalam kehidupan manusia di dunia ini. Mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17a. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17a. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Lalu Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi Yesus Kristus mau murid-muridnya tidak ditinggal sendirian. Dia akan mengirimkan penolong. Penolong di sini ditulis dengan huruf besar. Dan penolong itu sudah diberikan kepada kita. Kepada kita yang hidupnya mengasihi Tuhan dan menjalankan perintah-perintahnya. Penolong dalam bahasa aslinya adalah Parakletos. Parakletos itu disebutkan roh kebenaran. Jadi dia adalah roh yang akan menjadi penasehat. Dia akan menguatkan, menjadi penghibur, penolong, pembela. Dia akan menjadi juru selamat. Dia akan menjadi sahabat manusia. Itu adalah Roh Kudus. Jadi pada saat sekarang Tuhan mau berbicara kepada manusia, artinya Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya, memberikan manual kehidupan manusia melalui Roh Kudus. Nah, saudara, menjelang hari peringatan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan menjelang hari kebangkitannya, maka saat ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merefleksi kembali atau merenungkan kembali bagaimana kehidupan rohani kita masing-masing. Apakah betul kita ini sudah punya Roh Kudus? Apakah betul kita ini tahu petunjuk-petunjuk Tuhan, kita ini mengerti akan petunjuk-petunjuk Tuhan? Sebab tadi dikatakan, Dia akan memberikan penolong, yaitu yang memberitahu, menasehatkan, menguatkan, menghibur, kalau kita mengasihi Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu syarat yang harus dipenuhi dahulu, baru kita mendapat penolong itu atau roh kebenaran itu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi. Tapi Dia lebih dahulu sudah menunjukkan Dia mengasihi kita dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bukti kasih Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Tetapi saya percaya manusia ini kasihnya terbatas. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa sebab, pokoknya Tuhan mengasihi kita udah aja. Kalau kita mengasihi seseorang pasti ada sebabnya. Apakah karena orang itu baik atau apakah karena orang itu sudah duluan nolongin kita dan sebagainya. Manusia itu memang kasihnya terbatas. Biasanya manusia itu mengasihi seseorang kalau dia percaya pada orang itu. Ini untuk orang dewasa ya, bukan kasih yang seperti mamah ke anaknya gitu ya, bukan. Tetapi misalnya kita lihat pasangan kita. Waktu dulu dia belum menjadi pasangan kita, waktu PDKT ya, waktu pendekatan. Dasarnya itu apa? Oh, dia bilang besok aku jemput ya, ternyata besok betul. Waktu
aku merasa sedih, dia menguatkan. Oh, orang ini baik juga ya. Waktu aku perlu ke sana, dia tolongin. Terus dia bilang, kamu nanti mau pergi kemana? Aku janji aku jemput kamu, aku anterin. Lama-lama jadi jatuh hati. Lama-lama jadi iya dia tuh baik. Baru timbul rasa kasih itu. Nah jadi sebetulnya buat manusia untuk mengasihi Tuhan dasarnya adalah harus percaya terlebih dahulu. Murid-murid Yesus 3,5 tahun sudah bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus menolong, banyak orang juga menolong murid-muridnya. 3,5 tahun mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus itu luar biasa berkuasa. Dan dia mengatakan bahwa dialah juru selamat itu. Tapi ketika Yesus ditangkap, kepercayaan itu luntur saudara. Buktinya ada yang mengingkari bahwa aku enggak kenal dia. Jadi percaya itu tidak mudah. Demikian juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel secara turun-temurun memang menyembah Allah. Ketika mereka mengalami kesulitan di Mesir, mereka berseru-seru kepada Allahnya untuk mereka bisa dilepaskan dari kesulitan itu. Tuhan melepaskan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan menuntun bangsa itu menuju tanah perjanjian. Dan di sepanjang perjalanan Tuhan menyertai. Kasih Tuhan tidak tanggung-tanggung saudara. Tuhan memberi tiang awan dan tiang api. Tuhan ketika mereka butuh makanan, Tuhan menyediakan. Tuhan sudah membuktikan bagaimana dia bisa dipercaya. Tetapi satu kali ada saja orang-orang atau bukan cuma satu kali, beberapa kali bangsa Israel ini bebal dan tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita baca dari Bilangan 14 ayat 11. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Melihat reaksi dari 12 pengintai, 10 orang tidak percaya. 10 orang bilang jangan masuk ke tanah Kanaan. Jangan, di sana banyak bangsa raksasa, kita akan mati di sana. Hanya 2 orang yang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mengatakan bahwa kita akan memasuki di tanah Kanaan dengan Tuhan. Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan sanggup membuat mereka menang, membuat mereka menduduki tanah perjanjian. Jadi saudara, percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Saya dulu juga bukan orang yang dari lahirnya udah percaya Tuhan. Lahir dari keluarga Kristen, bukan saudara. Saya dulu punya kepercayaan lain. Ketika saya diberitakan bahwa jalan satu-satunya ke surga adalah hanya melalui Tuhan Yesus, saya bilang kenapa cuma satu jalan? Banyak sekali hal yang membuat saya begini, begitu, susah untuk percaya. Sampai suatu kali Tuhan hadir dalam doa saya sehingga saya bisa percaya. Jadi memang percaya itu tidak mudah. Tetapi ketika seseorang tidak percaya, dia mengalami akibatnya. Seseorang yang mau percaya juga mengalami akibat baiknya, kebaikannya. Mari kita baca dari Bilangan 14 ayat 12. Bilangan 14 ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dipukul dan kena penyakit sampar. Dipukul dengan penyakit sampar dan akan mati. Hal ini tentu saja bisa terjadi ya. Kalau orang di padang gurun yang kita tidak tahu nggak tahu arah, bisa sekali-sekali ada bangsa lain yang lewat lalu menyerang, terus kita juga tidak tahu cuaca, bisa saja orang kena penyakit. Di padang gurun terlalu banyak hal yang buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini adalah hukuman dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan,
Mereka tidak disertai oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau, tapi mereka tidak mau. Dikasih tahu begini juga nggak akan dijalanin. Karena itu Tuhan bilang mereka akan dipukul dengan penyakit sampar. Karena apa? Tidak ada lagi Tuhan yang menyertai, tidak ada lagi Tuhan yang melindungi, tidak ada lagi Tuhan yang menjagai. Sedangkan Tuhan itu adalah roh. Jadi tidak ada roh Allah yang menuntun bangsa ini untuk menuju tanah Kanaan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentu saja orang yang tidak percaya itu tidak mendapat tuntunan. Tidak tahu ke depan itu ada apa. Sehingga berjalan sendiri. Tidak mendapat pemeliharaan Tuhan. Itu adalah contoh dari orang-orang yang tidak percaya akan tuntunan roh Tuhan di perjanjian lama. Kita bisa belajar dari situ. Sekarang di perjanjian baru, bagaimana cara Tuhan menuntun orang-orang di perjanjian baru? Cara Tuhan ingin menuntun orang-orang di perjanjian baru. Kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 sampai dengan 18. Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di sini adalah perkataan Tuhan Yesus yang langsung menjelaskan atau memberitahukan segala sesuatunya kepada Nikodemus. Tuhan mengutus anaknya, itu katanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Tentunya yang dimaksud dengan Yesus adalah dirinya dia sendiri. Anak Allah itu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Barang siapa percaya kepada anak Allah itu yang adalah Tuhan Yesus, dia akan selamat. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya sudah ada di dalam penghukuman. Apa sih penghukumannya? Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dari ayat di atas tadi dikatakan terang itu telah datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Artinya begini saudara, sebetulnya Tuhan Yesus sudah diutus oleh Tuhan menjadi terang, yaitu membawa petunjuk-petunjuk untuk manusia berjalan di dunia. Untuk menuntun manusia berjalan di dunia dan tidak salah jalan. Sampai akhirnya manusia itu menerima surga. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah datang untuk itu. Dan Tuhan Yesus yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Nah, bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mendapatkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu harus kita terus harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus akan percaya kepada Tuhan Yesus membuat kita menerima Roh Kudus atau roh yang menghidupkan. Kemudian berjalannya waktu membuat kita mengasihi Tuhan Yesus. Kasih kita kepada Tuhan Yesus membuat kita menjalankan petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus itu adalah menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau kita terus mengasihi Tuhan dan mau menjalankan perintahnya, kita akan peka terhadap suara Roh Kudus.
atau roh kebenaran atau penolong itu akan diberikan kepada kita, ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita akan melakukan sesuatu, ketika kita berdoa suka ada kata yang atau timbul satu pengertian, jangan, coba begini. Lalu kita berdoa lagi, Tuhan akan memberi satu penggenapan yang lain sehingga kita terluput dari hal-hal yang buruk. Jadi saudara, untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita, untuk kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang merupakan satu kebaikan, maka kita harus percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, sehingga kita peka terhadap suara Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kita. Jadi di depan ada apa, Roh Kudus akan memberitahu lebih dahulu, sehingga kita tidak berjalan di dalam gelap. Kita tahu ke depan pasti itu bukan lubang, itu bukan jebakan. Kalau kita lihat ada lubang, kita menghindar. Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita seperti itu sampai semua janji Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing digenapi. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau satukan hati, kita mau nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga Dia boleh mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita boleh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu,
kepadamu Tuhan. Kami mau terus beriman kepadamu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu melakukan segala perintah-perintah-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dan menjalankan segala perintah-Mu. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau, segala rencana-Mu yang baik dalam kehidupan kami boleh digenapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan akan firman-Mu itu. Bapa, Engkau memberkati saat ini setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu. Kau jawab setiap pergumulannya dan Kau beri berkat-berkat khusus. Kami berdoa terus Tuhan tak henti-hentinya untuk negara kami agar kami segera terlepas dari pandemi ini Tuhan. Kami merindukan untuk kami boleh beribadah secara bebas kembali Tuhan, memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mohon juga kepadamu kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan kita mau terima berkat dari Bapa di surga. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tahu semua kita memerlukan hikmat Tuhan yang datangnya dari firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada jalan-jalan-Nya. Untuk itu mari kita menyimak semua firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang tergabung di dalam Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa tanggal 23 Maret 2021, renungan doa puasa dibawakan oleh Bapak Pendeta Robi Kere. Kamis 25 Maret 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Minggu depan ibadah online kembali Minggu 28 Maret 2021 dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Untuk anak-anak kata, kalian akan ibadah bersama melalui Zoom. Dan firman Tuhan dibawakan oleh Kak Jenny. Selamat ulang tahun kepada Ibu Parmi yang berulang tahun tanggal 14 Maret. Kemudian Bapak Philip Kamto yang berulang tahun tanggal 16 Maret. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.